Hidup sebagai orang kaya tentu saja sangat enak. Dia tinggal di rumah mewah, berpergian naik pesawat jet hingga bisa melakukan banyak hal lain. Terkadang kehidupan demikian bisa menjadikan seseorang hidup di atas menara gading. Maksudnya timbul sikap tidak menghiraukan segala hal yang terjadi di sekitarnya, atau tidak menengok kehidupan orang-orang di sekitar. Meski begitu, salah satu orang terkaya dan terhormat di Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX, memberi teladan baik, hidup tak memperlihatkan harta hingga beralih menjadi supir truk. Sebagai catatan, Sultan Hamengkubuwono IX merupakan penguasa Yogyakarta sejak 1940. Dia praktis menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia karena memperoleh harta banyak dari warisan dan sistem feodalisme kerajaan. Tak diketahui pasti beberapa kekayaannya, tapi dia tercatat sejarah sebagai sosok dermawan yang kerap membagi-bagikan harta. Ketika awal kemerdekaan, misalnya, dia menyumbang uang 6,5 juta gulden ke pemerintah dan 5 juta gulden untuk rakyat yang menderita. Nominal segitu setara 20 hingga 30 miliar rupiah pada masa sekarang. Meski banyak uang dan hidup penuh kehormatan, Sri Sultan tak terlena. Banyak orang merekam kebiasaannya hidup tak memamerkan harta. Diceritakan dalam Tahta untuk Rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX 1982, Sri Sultan tercatat pernah beli es gerobakan di pinggir jalan depan Stadion Klender, Jakarta pada 1946. Kala itu cuaca sampai sangat panas dan Sultan butuh minuman segar. Bisa saja dia pergi ke restoran dan jajan di sana, tapi dia ogah dan memilih minuman es di pinggir jalan sebab jaraknya lebih dekat. Selain itu, pernah suatu waktu Sultan menjadi sopir truk pengangkut beras. Cerita ini bermula ketika Sri Sultan mengendarai truk Land Rover miliknya dari pedesaan ke pusat kota. Di tengah jalan, dia dihentikan oleh seorang perempuan penjual beras. Perempuan itu ingin ikut serta ke pasar di kota. Bahkan langsung meminta sopir membantunya mengangkat beras ke dalam truk. Semua terjadi begitu saja tanpa tahu orang yang ditumpanginya adalah Raja Jawa. Sri Sultan langsung manut dan mengangkat 2 karung besar ke truk. Dalam autobiografi Pranoto Rekso Samudra berjudul Catatan Jenderal Pranoto Rekso Samudra 2015 diceritakan, selama perjalanan penjual beras dan Sri Sultan asyik mengobrol tanpa tahu obrolan berlangsung bersama penguasa nomor 1. Saat tiba di pasar, Sri Sultan juga bertugas layaknya supir pada umumnya, yakni menurunkan karung tersebut. Lalu si penjual beras memberikan upah, namun Sri Sultan dengan sopan menolak pemberian dan mengembalikan uang tersebut. Penjual beras malah bersikap reaksioner. Dia marah dan merasa tersinggung sebab mengira supir truk tak mau menerima uang karena nominalnya terlalu sedikit. Sri Sultan segera pergi meninggalkan penjual beras, sementara perempuan itu masih tak menerima penolakan dan memandang supir tersebut sombong tak butuh uang. Dengan mulut terus-terusan menggerutu, ada orang yang akhirnya memberitahu penjual beras bahwa sebenarnya supir truk yang dimarahi habis-habisan adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Saat mendengar ini, penjual beras itu kaget dan pingsan sehingga dibawa ke rumah sakit. Kejadian tersebut lantas terdengar ke telinga Sri Sultan. Seketika Sultan langsung memacu kendaraannya ke rumah sakit dan menjenguk penjual beras tersebut. Harluar Jogja sebagai Romusa.